Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Di sini kok ceria semua kelihatannya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan dan maunah sehingga kita dapat lagi bertemu di sebuah majelis ilmu yang insya Allah barokah ini. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Langsung saja untuk memulai pelajaran hari ini hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hari ini yang tidak masuk siapa? Oh ya. Oke. Lanjutkan ke materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah berbicara toharo. Ada sebuah pertanyaan tentang toharo. Apa bedanya membersihkan diri dan mensucikan diri? Itulah pertanyaan dari teman kalian kemarin. Dan ini akan coba saya menjawabnya. Membersihkan diri dalam arti secara lahirnya kita bersih, seperti baju, seperti peci, ini bersih secara lahirnya, membersihkan diri. Seperti kita mencuci pakaian itu membersihkan diri. Tetapi mensucikan diri itu secara lahir dan batin. Dalam bahasa Arab kita dapat mengetahui bahwa kata an-nadhofah dan at-toharo. An-nadhofah itu berarti membersihkan diri, seperti ada hadisnya an-nadhofatun minan iman, dan at-toharo itu mensucikan diri. Kemudian daripada itu ada sebuah pertanyaan lagi, bagaimana ketika kita harus bersuci pada waktu yang telah ditentukan untuk bersuci? Maksudnya seperti ini paling. Waktu-waktu untuk diwajibkan untuk bersuci ketika kita terkena hadas atau terkena najis. Hadas berupa hadas kecil dan hadas besar, dan najis berupa najis mughalladh, najis mutawassiton, dan najis mukhaffafah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada sebuah pertanyaan, apa saja yang dapat dijadikan untuk bersuci? Di sini dibagi menjadi dua, yaitu benda secara kasar dan benda secara cair. Yang pertama ada benda secara kasar, meliputi pasir, batu, dan lain-lain yang berupa kasar. Dan kedua adalah benda cair, yaitu berupa air. Air di sini satu, air suci mensucikan, seperti air bendungan, air sumber, air laut, air embun, dan air yang turun dari langit. Kemudian air suci tapi tidak mensucikan, bagaimana itu? Air suci itu ketika kita sudah berwudu dan airnya bekas dari wudu itu namanya air mustamal, dan itu tidak cocok untuk berwudu lagi, tapi suci memang. Yang kedua adalah air kelapa, air teh, air kopi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis itu air yang sudah tercampur bau, rasa, dan zatnya oleh barang yang najis, dengan ketentuan bahwa air tersebut kurang dari 2 kola. Seperti ketika kita membuat teh kecampur dengan tai cicak, itu semua ya najis jadinya. Tetapi kalau sebuah bak mandi yang berukuran 2 kola lebih, ketika dijatuhi tai cicak misalnya, itu tidak akan terkena najis. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara membersihkan HP yang terkena najisnya? Ini ada sebuah versi bahwa ada ulama yang mengatakan
bahwa ketika memang mensucikan sesuatu itu harus dengan benda kasar atau benda cair, benda air. Ketika barang yang di sana itu gampang rusak atau seperti kursi sofa atau seperti HP, dianjurkan membersihkan dengan cara mengusapnya saja dengan membasahi lap atau kain yang akan dijadikan sebagai alat pembersih. Kemudian pertanyaan yang lain, mungkin adakah sebuah cara untuk membersihkannya secara memakai pasir? Itu mungkin boleh saja, tetapi kita lihat kondisinya apa, kondisinya najis itu seperti apa. Ketika najis itu berupa najis mughalladho, ya harusnya ya dicuci dengan pasir. Oke, sekian pada pertemuan hari ini. Apabila ada tutur dan kata saya yang salah, itu bersumber dari saya sendiri. Ketika ada yang kata-kata saya yang benar, itu bersumber dari Allah. Dan untuk menutup pertemuan hari ini, hendaknya kita membaca surat Al-Asr. Al-Adiyah. Berdoa mulai. Amin. Oke. Sebelum itu ada tambahan sedikit doa lagi dari saya. Semoga kita dibebaskan dan setelah diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islami dina wa Muhammadin nabiyyi wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.